Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah struktur baja. Pada pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan membahas perencanaan batang tekan. Nah, ini untuk seksi yang kedua. Di pertemuan yang ke-6 ini atau seksi kedua ini, kita akan melanjutkan mengenai tekuk lokal. Yang berikutnya itu ada profil tersusun batang tekan. Dan terakhir itu tekuk lentur torsi. Nah, ini akan kita ulas di pertemuan ke-6 ini. Bagaimana cara mengevaluasi sebuah penampang batang tekan, dan begitu juga dengan perencanaan profil batang tekan. Nah, yang pertama kita lihat untuk tekuk lokal, di mana tekuk lokal itu bisa kita tinjau berdasarkan SNI 03-1729-2002, dan yang keduanya berdasarkan AISC 2005 dan AISC 2010. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk tekuk lokal bahwasanya pada penampang komponen struktur tekan yang mempunyai ketebalan yang sangat tipis dibandingkan dengan lebarnya. Nah, artinya pada badan atau sayap, maka besar kemungkinan akan terjadinya tekuk lokal, yaitu tekuk lokal yang terjadi pada sebagian tempat pada penampang tersebut. Nah, ini berarti komponen struktur tersebut tidak memikul beban secara penuh, yang artinya struktur akan runtuh sebelum mencapai kapasitasnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat klasifikasi untuk tekuk lokal ini berdasarkan SNI 1729-2002. Nah, penampang diklasifikasikan sebagai penampang kompak dan penampang yang tidak kompak, atau kita kenal dengan penampang yang langsing. Nah, untuk penampang kompak, bagian sayap atau flank itu harus menyatu dengan badan atau web secara menerus, atau bagian badan mempunyai angka perbandingan antara lebar dan tebalnya itu pada elemen tertekan tidak melampaui seperti yang ada di tabel 7.51. Nah, nanti kita lihat perbandingan antara penampang kompak dan tidak kompak. Nah, apabila angka perbandingan antara lebar dan tebal dari salah satu atau lebih dari elemen yang tertekan yang melampaui dari lambda P, tetapi tidak melebihi dari lambda R, nah ini dikatakan penampang tak kompak. Jika angka perbandingan antara lebar dan tebal pada setiap elemen melampaui lambda R, maka disebut elemen pelampang langsing. Nah, seperti yang dijelaskan pada perbandingan di bawah ini, jika perbandingan lebar dengan tebal, atau perbandingan tebal sayap dengan tebal, atau perbandingan tinggi badan dengan tebal itu kecil daripada lambda P, maka dikatakan sebagai penampang kompak. Nah, yang kedua, jika lambda P kecil daripada B per T, atau D per T, atau H per TW kecil dari lambda R, nah ini dikatakan sebagai penampang tak kompak atau non-compact. Nah, yang ketiga, jika B per T atau D per T atau H per TW besar daripada lambda R, ini kategorinya adalah elemen penampang langsing atau cylinder element section. Nah, ini adalah perbandingan maksimum dari lebar terhadap tebal untuk elemen tertekan, di mana kekuatan lelehnya dinyatakan dalam satuan megapascal dan simbol akan mengacu pada gambar 7.51. Nah, di sini ada beberapa jenis elemen, tinggal kita lihat satu persatu. Misalkan pada plat sayap balok I atau blok WF ataupun kanal dalam kondisi dia terlentur. Nah, perbandingan lebar terhadap tebal untuk nilai lambdanya itu B per T, di mana untuk lambda P untuk penampang kompaknya itu berkisar di antara 170 dibagi dengan akar kuat leleh dikali dengan poin C. Nah, poin C ini nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Sementara untuk yang penampang tak kompak atau lambda R itu 370 dibagi dengan akar kuat leleh dikurang dengan nilai frakturnya, poin E. Nah, untuk poin C dan poin E ini bisa kita lihat di sini bahwasanya poin C itu dianggap sebagai kapasitas rotasi inelastis sebesar 3. Untuk struktur pada zona gempa tinggi yang diperlukan kapasitas rotasi yang lebih besar. Nah, jadi untuk penandaan seperti yang dijelaskan tadi ada poin C dan poin E, nanti diperhatikan di keterangan yang di bawah. Nah, di sini untuk yang poin E sendiri untuk frakturnya, di mana tegangan tekan residual pada plat sayap itu lebih kurang 70 MPa untuk penampang gilas. Sementara untuk yang 115 MPa untuk penampang yang tersusun. Nah, jadi ini silakan dicermati nanti untuk perbandingan maksimum lebar terhadap tebal untuk penampang tekan.
Nah, dari garis kurva ini bisa kita lihat di mana seharusnya batang profil tekan itu didesain untuk harus bekerja secara elastis atau tegangan elastis. Nah, tapi pada saat dia berada di kondisi non kompak, garis ini akan beralih seperti yang berada di posisi yang kedua atau kita kenal dengan posisi inelastis. Nah, sedangkan yang posisi yang rata ini adalah posisi yang plastik atau kita kenal dengan posisi yang lebih getas. Nah, dari masing-masing penampang yang digunakan untuk batang tekan itu bervariasi tergantung dengan jenis profil yang kita gunakan. Semisal seperti yang ada di gambar ini, ada baja WF. Ada baja WF yang disambung secara terpisah, artinya ini sebuah plat digabungkan dengan plat tegak, digabung lagi dengan plat rebah. Nah, kalau yang seperti yang di kiri ini adalah buatan pabrikan, sementara ini adalah yang difabrikasi. Ini hulu pabrikasi dan ini yang difabrikasi. Nah, jadi dari kondisi keluaran pabrikan dengan yang difabrikasi ini memiliki kualitas yang berbeda, namun ada penggunaan tertentu yang membuat segala sesuatunya harus di-custom proses pengadaannya. Nah, yang kedua bisa kita lihat tinjau dari metode AISC 2005. Di sini dijelaskan juga atau diklasifikasikan untuk penampang tekan itu ada terdiri atas penampang kompak dan penampang non kompak atau tak kompak. Nah, atau dikenal lagi dengan penampang yang langsing. Untuk penampang kompak, bagian sayap harus menyatu dengan badan secara menerus atau bagian mempunyai angka perbandingan antara lebar dan tebalnya lambda P. Nah, pada elemen tertekan tidak melampaui seperti gambar yang ada di tabel B4.1, gambar yang ada di sini. Nah, bila angka perbandingan antara lebar dan tebal dari salah satu lebih dari elemen yang tertekan melampaui dari lambda P tetapi tidak lebih besar daripada lambda R, juga dikatakan sebagai penampang tak kompak. Nah, jika angka perbandingan antara lebar dan tebal setiap elemen mempunyai lambda R, maka disebut dengan penampang itu langsing. Nah, sebagai pembandingnya kita juga bisa lihat perbandingan di sini untuk kondisi yang kompak di mana B per T atau D per T atau H per TW itu kecil sama dari lambda P. Sedangkan untuk penampang yang tak kompak, lambda P kecil dari B per T atau D per T atau H per TW kecil dari lambda R. Ini kondisinya tak kompak. Sedangkan yang untuk ketiga, untuk penampang yang langsing, jika B per T atau D per T atau H per TW itu besar daripada lambda R. Nah, yang di sini dijelaskan juga bahwasanya nilai modulus elastisitas itu atau E sama dengan 29.000 Xi atau modulus elastisitas bajanya sekitar 200.000 MPa, dimana kuat lelehnya tergantung kepada jenis baja yang kita gunakan. Nah, kalau untuk lebih lengkapnya kita bisa perhatikan di tabel B41 ini untuk berbagai macam kondisi batang profil tekan yang kita gunakan nanti untuk kondisi kompak dan non kompak. Nah, di sini bisa kita perhatikan lebih detail. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi menggunakan penampang WF, penampang T, penampang kanal, di sini juga ada penampang hollow dan penampang silinder. Oke, sekarang kita lanjut ke kondisi yang AISC 2010. Untuk yang AISC 2010 di sini penampang itu dikategorikan sebagai penampang langsing dan penampang tidak langsing. Nah, di mana yang dikatakan penampang langsing itu adalah jika B per T atau D per T atau H per TW itu kecil daripada lambda R, maka dikatakan sebagai penampang yang langsing. Sedangkan untuk yang tak langsing, B per T atau D per T atau H per TW itu kecil daripada lambda R. Nah, sebagai untuk perbandingannya bisa kita lihat di tabel B4.1a untuk berbagai macam kondisi profil yang kita gunakan nanti dalam proses perencanaan batang profil. Oke, yang berikutnya kita lihat kondisi profil tersusun batang tekan. Nanti kita akan meninjau dari sumbu profil. Yang kedua, kelangsingan batang profil tersusun. Yang C-nya adalah plat kopel, D-nya koefisien tekuk, dan E-nya kuat tekan nominal. Dan terakhir adalah kestabilan profil tersusun. Oke, untuk profil tersusun batang tekan itu dikatakan sebagai susunan beberapa profil yang menjadi suatu profil atau batang tunggal yang diikat dengan plat-plat yang disebut plat kopel, di mana kekuatannya dihitung terhadap sumbu bahan dan sumbu bahan bebas.
Untuk sumbu profil itu sendiri terbagi atas 3, bisa kita kenal dengan sumbu utama, sumbu bahan, dan sumbu bebas bahan. Nah, untuk sumbu utama itu adalah sumbu di mana terdapat nilai inersia ekstrim maksimum dan minimum yang terlihat seperti gambar 16A ini. Nah, berikut ini adalah menjelaskan sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu utamanya, sedangkan untuk sumbu X besar dan Y besar pada profil ini adalah juga merupakan sumbu bahan. Nah, di sini bisa terlihat ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini berperilaku sebagai sumbu utama dan sekaligus sebagai sumbu bahan. Karena apa? Karena ini kebetulan menggunakan model profil yang bentuknya itu lebih presisi atau seperti baja WF. Sedangkan untuk gambar yang 16B itu menggunakan profil siku tunggal, maka sumbu bahannya ada di posisi X. Nah, ini X dan sumbu Y, dan ini Y. Jadi dari posisi siku tunggal ini sumbu bahannya berada di posisi atau berada di area terluar. Nah, yang menjadi sumbu utamanya adalah sebagai sumbu C, tempat momen inersia ekstrim maksimum, dan sumbu eta, tempat momen inersia ekstrim minimum. Jadi kalau kita lihat kondisi C-nya ada di bagian sini menyilang dari sudut keluar, sedangkan yang untuk posisi dari sumbu eta-nya atau momen inersia ekstrim minimumnya berada searah dengan eta. Kalau misalkan profil siku tunggal ini kita gabungkan dengan plat kopel atau kita ikat dengan plat kopel, maka posisi dari sumbu utamanya akan berpindah seperti yang ada di gambar C, di mana posisi X dan posisi Y itu berada di antara dua buah profil siku ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di lampiran bagaimana dari setiap masing-masing profil kalau kita gabungkan menjadi satu kesatuan, maka sumbu utamanya dan sumbu bahan itu akan berubah seiring dengan model yang kita gunakan. Nah, di sini bisa terlihat gambar yang untuk C tadi. Berdasarkan momen inersia IC dan I eta dapat dilihat pada tabel profil. Untuk posisi yang di profil WF itu kita bisa melihat nilai IC Imax itu sama dengan IX ditambah dengan IY per 2 ditambah dengan akar IX dikurang dengan IY per 2 kuadrat lalu ditambah dengan SXY kuadrat. Nah, ini untuk kondisi di baja WF. Sedangkan untuk kondisi di plat siku atau profil siku, di mana nilai I eta atau I min nya ini sama dengan IX ditambah dengan IY per 2 dikurang dengan akar dari IX dikurang IY per 2 kuadrat lalu ditambah dengan SXY kuadrat. Jadi yang membedakan di antara dua rumus ini adalah kalau yang pertama ditambah sedangkan yang kedua ini adalah dikurang. Nah, untuk detail dari nilai IX dan IY atau SXY ini bisa nanti didapatkan dari tabel baja untuk masing-masing momen inersia baik terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y ataupun penggabungan dari sumbu X dan sumbu Y, itu semuanya sudah disediakan di dalam tabel profil baja. Sekarang kalau kita lihat kondisi dari kelangsingan batang profil tersusun, maka dari sini kita bisa melihat atau meninjau dari titik sumbu searah dengan sumbu XX atau sumbu bahan. Nah, formula yang akan kita gunakan nanti dalam meninjau sumbu X ini yang pertama yaitu lambda X sama dengan faktor kelangsingan atau faktor panjang tekuk dikali dengan panjang komponen struktur searah X lalu dibagi dengan jari-jari inersia terhadap sumbu X. Nah, jadi sebelum rumus ini kita gunakan terlebih dulu kita hitung berapa nilai Rx. Nah, Rx itu sendiri bisa kita dapatkan dari akar Ix total dibagi dengan Ag total. Nah, dimana kita tahu nilai I ini adalah momen inersia terhadap X, sedangkan Ag ini adalah luas penampang kotor. Nah, kalau kita meninjau dari sisi sumbu Y atau sumbu bebas bahan terhadap Y, formula yang kita gunakan itu adalah lambda Y sama dengan akar dari lambda Y kuadrat ditambah dengan M per 2 dikali dengan lambda 1 kuadrat atau persamaan 22. Nah, untuk menghitung persamaan 22 ini perlu terlebih dahulu kita hitung nilai dari lambda Y-nya.
Nah, di mana lambda Y itu kita dapatkan dari faktor panjang tekuk kita kali dengan LY atau panjang komponen searah Y, lalu dibagi dengan jari-jari inersia searah Y. Setelah nilai lambda Y kita ketahui, baru kita cari nilai dari lambda 1. Lambda 1 itu didapat dari LI dibagi dengan Rmin. Nah, di mana LI itu sendiri adalah jarak antara dua buah plat kopel. Jarak antara dua buah plat kopel itu kurang lebih seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Yang kita ukur itu adalah jarak as ke as, bukan jarak pinggir ke pinggir, tapi dari as ke as. Sedangkan untuk Rmin-nya adalah jari-jari inersia minimum batang tunggal yang ada di dalam tabel profil baja. Jadi setiap batang profil yang kita gunakan, yang kita susun menjadi profil tersusun pada batang tekan, itu tergantung kepada model penggabungannya. Semisal pada baja CNP, kalau yang dipasang secara berhadapan, kurang lebih bentuk searah Y-nya sebesar ini dan arah X-nya posisinya ada di sini. Sedangkan kalau dia dibalik jarak A-nya adalah sebesar ini, sedangkan Y-nya juga berada di area sini. Yang paling penting dari pemodelan seperti ini adalah berapa jumlah batang yang kita gunakan, itu adalah sebagai M. Kalau misalkan menggunakan 2 batang profil tersusun, berarti M-nya sama dengan 2. Tapi kalau misalkan menggunakan 3 buah profil, artinya M-nya sama dengan 3. Dan untuk nilai alfanya pun juga berbeda. Kalau 2 buah profil, A-nya adalah sebesar ini, sedangkan dalam kondisi 3, jadi nilai A itu berada dari antara batang ke batang. Jadi nilai A-nya ada 2 di sini. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di buku SNI 1729-2002. Berikut C, kita akan membahas mengenai plat kopel. Berdasarkan SNI 031729-2002 pasal 9.3, bahwa persamaan 22 tadi itu harus terpenuhi apabila plat-plat kopel membagi komponen struktur tersusun menjadi beberapa bagian yang sama panjang atau dianggap sama panjang. Nah, kedua, banyaknya bagian komponen struktur minimum adalah 3 medan plat kopel. Berarti itu minimumnya harus 3, tidak bisa kita bikin hanya 2 aja sebagai pengikat. Jadi dalam satu batang kita minimal harus gunakan 3. Selanjutnya, hubungan antara plat kopel dengan elemen komponen struktur tekan harus kaku, artinya benar-benar terikat secara sempurna. Dan plat kopel harus cukup kaku sehingga memenuhi persamaan di mana momen inersia plat kopel dibagi dengan jarak antara 2 pusat berat profil itu harus besar sama dari 10 dikali dengan momen inersia batang tunggal dibagi dengan nilai L1 atau nilai dari panjang. Jadi I1 momen inersia minimum batang tunggal ini dibagi dengan L1, di mana L1 itu adalah jarak dari masing-masing plat kopel. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat keterangan seperti yang ada di bawah, di mana nilai IP itu untuk momen inersia plat kopel itu sama dengan 1/12 dari T dikali H pangkat 3. Nah, jadi apabila plat kopel terdapat pada muka dan belakang seperti yang ada di gambar 19 ABCEF, seperti gambar yang ada di sini, untuk nilai IP-nya sama dengan 1/12 2 dikali 1/12 dikali T dikali H pangkat 3. Nah, untuk yang I1 atau momen inersia minimum batang tunggal atau nilai I eta-nya bisa kita lihat di posisi gambar 16 EB. Yang B yang ini. Sedangkan untuk A adalah jarak antara 2 buah pusat berat profil. Jarak 2 pusat profil tadi seperti yang seperti gambar yang ada di sini, antara H dengan H jaraknya adalah sebagai LI. Nah, lalu plat-plat kopel harus dihitung dengan menganggap bahwa pada seluruh panjang komponen struktur tersusun itu bekerja yang namanya gaya lintang sebesar nilai DU sama dengan 0,02 dikali dengan nilai NU. Nah, NU ini adalah kuat tekan perlu atau beban yang bekerja. Artinya, kalau komponen struktur tersusun akibat beban terfaktor, berapa pengaruhnya terhadap beban yang bekerja. Nah, anggapan ini hanya berlaku untuk batang tekan dengan gaya yang terpusat. Oke, sekarang kita lihat dengan kondisi yang di D atau koefisien tekuk. Nah, untuk koefisien tekuk atau omega X
dan omega Y selanjutnya ditentukan dengan berdasarkan harga dari lambda X ataupun dari lambda Y. Nah, kalau kita tinjau terhadap sumbu X, bahwasanya lambda CX itu sama dengan 1/4 pi dikali dengan lambda X dikali dengan akar dari FY per E, di mana ini tegangan leleh sedangkan E adalah modulus elastisitas baja. Kalau yang untuk terhadap sumbu Y, kita akan meninjau dari sisi lambda CY, di mana 1/4 pi dikali dengan lambda IY dikali dengan akar FY per E. Jadi yang membedakan dari kedua rumus itu adalah nilai dari lambda X ataupun nilai dari lambda Y. Selebihnya itu sama karena kita meninjau terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Lalu parameter kelangsingan batang tekan untuk persamaan yang di atas ini sebelumnya perlu kita cari berapa nilai dari koefisien tekuk dari persamaan tersebut. Nah, jadi batasnya untuk nilai omega itu sendiri adalah jika lambda C kecil sama dari 0,25, artinya omega yang kita gunakan itu 1. Tapi jika 0,25 kecil daripada lambda C atau kecil daripada 1,2, maka untuk menentukan nilai omega itu bisa kita gunakan 1,43 dibagi dengan 1,6 dikurang dengan 0,67 lambda C. Nah, jadi ini kalau nilainya kecil daripada 0,25. Atau untuk kondisi yang ketiga, bila lambda C besar daripada 1,2, maka untuk omeganya bisa kita hitung dengan 1,25 dikali dengan lambda C kuadrat. Nah, jadi dalam menentukan nilai tersebut kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya koefisien tekuk kita itu untuk faktor kelangsingan berada di posisi yang mana. Oke, sekarang kita lihat untuk kuat tekan nominal. Untuk kuat tekan nominal sendiri, kita harus memilih nilai yang terkecil dari kedua persamaan berikut. Nah, jadi kalau kita meninjau ke arah sumbu X dan begitu juga dengan terhadap sumbu Y, yang kita pilih adalah nilai terkecil di antara dua ini. Nah, di mana kuat tekan nominal atau NN itu bisa kita dapatkan dari luas penampang kotor yang kita kali dengan tegangan leleh dibagi dengan nilai, di mana kita bagi dengan nilai parameter kelangsingan batang tekan atau dikenal dengan nilai omega. Nah, untuk terhadap sumbu X itu sebagai omega X, sedangkan terhadap sumbu Y itu adalah omega Y. Nah, jadi untuk persamaannya sama, yang berbeda di sini adalah hanyalah nilai dari omeganya. Yang terakhir kita akan melihat dari posisi kestabilan profil tersusun. Nah, berdasarkan pasal 9.3 ayat 6 SNI 031729/2002 menyatakan bahwa untuk menjaga kestabilan elemen penampang untuk komponen struktur tersusun, maka harga lambda X dan lambda Y itu bisa kita lihat pada persamaan 20 dan 22. Artinya lambda X, jika lambda X besar daripada 1,2 dikali dengan lambda 1, maka kita gunakan persamaannya ini, atau lambda Y besar dari 1,2 dikali dengan lambda 1, atau lambda 1 kecil dari 50. Nah, jadi ini untuk melihat berapa nilai dari kestabilan batang elemen komponen struktur tersusun. Oke, yang terakhir akan kita bahas adalah tekuk lentur dari torsi. Nah, untuk tekuk lentur torsi ini akan terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada tekuk lentur torsi pada profil siku ganda dan profil T. Yang kedua, tekuk lentur torsi profil dengan dua sumbu simetri. Yang ketiga yaitu bentuk penampang yang mengalami torsi dan warping. Dan yang terakhir konstanta torsi dan warping untuk beberapa bentuk penampang. Nah, yang pertama adalah apabila batang tekan yang memikul tekan aksial mulai tidak stabil pada seluruh panjangnya dan bukan tekuk lokal, maka batang akan tertekuk dengan 3 kemungkinan. Artinya untuk tekuk lentur ini artinya di mana batang tekan melentur pada arah jari-jari inersia minimum. Sedangkan untuk tekuk torsi ini kondisinya apabila kegagalan seperti tekuk torsi atau berputarnya penampang sepanjang sumbu longitudinal batang atau kita kenal dengan batang melintir. Kalau kondisi keduanya ini digabung, maka kondisi itu dikenal dengan tekuk lentur torsi. Dalam kondisi dia melentur, dia pun akan terpelintir. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwasanya
tekuk yang terjadi diakibatkan batang di samping melentur dan juga berputar secara bersamaan, atau kombinasi antara lentur dan torsi, maka itu dikenal dengan lentur torsi. Nah, kegagalan seperti ini dapat terjadi pada penampang dengan satu sumbu simetris dan penampang yang tidak simetris. Kurang lebih bentuknya seperti profil kanal, profil T, ataupun profil siku ganda. Nah, batang tunggal profil siku sama kaki dan profil siku tunggal tidak sama kaki. Nah, itu model kemungkinan yang terjadi pada kondisi tekuk lentur torsi. Ini bentuk gambaran pada saat terjadinya kondisi adalah tekuk lentur. Nah, ini tekuk lentur terjadi pada arah yang sumbu lemah. Sedangkan di posisi gambar 21 itu kondisi di mana terjadinya tekuk torsi. Kalau ini lentur, kalau ini torsi. Lentur itu dia akan meliuk, sedangkan kalau lentur itu dia melengkung, sedangkan torsi dia akan berputar. Tapi kalau kondisi keduanya ini terjadi, maka dikatakan sebagai lentur torsi atau tekuk lentur torsi. Oke, sekarang kita lihat untuk yang pertamanya atau A, tekuk lentur torsi pada profil siku ganda dan profil T. Nah, untuk kuat tekan rencana akibat tekuk lentur torsi, itu perlu kita menghitungnya dengan nilai reduksi atau Pn dikali dengan NNLT. Nah, di mana nilai NN ini adalah kekuatan penampang nominal, sedangkan LT-nya itu adalah lentur torsi. Jadi, pada saat kita menghitung kuat tekan rencana akibat tekuk lentur torsi itu perlu kita kalikan nilai reduksi Pn dikali dengan NNLT. Nah, di sini dijelaskan untuk komponen struktur tekan yang terdiri dari profil siku ganda atau profil berbentuk T. Nah, dengan elemen penampang yang punya rasio yang lebar atau lambda R lebih kecil daripada yang ditentukan pada gambar tabel 7.51. Nah, syaratnya apa? Syarat yang pertamanya nilai NU itu harus kecil sama dari Pn dikali dengan kekuatan penampang nominal lentur torsi. Nah, di mana kita kenal Pn itu adalah faktor reduksi kekuatan sebesar 0,85. Sedangkan untuk kekuatan nominal lentur torsi itu bisa kita dapatkan dari luas penampang bruto atau luas penampang gross kita kali dengan faktor kritis dari lentur torsi. Nah, sedangkan untuk faktor kritis lentur torsi ini bisa kita hitung terlebih dahulu dari faktor kritis searah RY ditambah dengan faktor kritis searah RZ dibagi dengan 2H. Nah, lalu kita kalikan dengan 1 dikurang akar dari 1 dikurang 4 faktor kritis RY dikali dengan faktor kritis RZ dikali H dibagi dengan faktor kritis RY ditambah dengan faktor kritis RZ kuadrat. Nah, jadi sebelum ini bisa diolah datanya, terlebih dahulu kita dapatkan dulu nilai dari faktor kritis RZ, di mana faktor kritis RZ itu perlu kita dapatkan dari nilai G dan nilai J. G dikali J dibagi dengan AG dikali dengan bar RR kuadrat. Nah, untuk G itu sendiri adalah modulus geser dari profil batang, sedangkan nilai J ini adalah konstanta torsi atau puntir. Nah, jadi untuk G ini sendiri perlu kita hitung berdasarkan dari modulus elastisitas baja atau E dibagi dengan 2 dikali dengan 1 ditambah dengan V. V ini adalah angka Poisson dari baja. Sebagai contoh, jika 200.000 MPa dibagi dengan 2 dikali 1 tambah 0,3, maka kurang lebih nilai G itu nilainya sebesar 76.923 MPa. Lalu, kalau nilai G sudah kita ketahui, baru kita hitung nilai J. Untuk nilai J itu sendiri, kita bisa menghitungnya berdasarkan jumlah dari sepertiga dikali dengan B dikali dengan T pangkat 3. Nah, B itu adalah ukuran dari badan atau ukuran dari profil yang kita gunakan. Nah, untuk kondisi dari bar RO atau jari-jari girasi polar terhadap pusat geser, maka perlu juga kita hitung berdasarkan bar RO kuadrat itu kita dapatkan dari arah momen inersia X ditambah dengan momen inersia Y dibagi dengan luas. Nah, luas yang dikatakan di sini ini adalah luas dari profil yang kita gunakan. Lalu ditambah dengan XO kuadrat ditambah dengan YO kuadrat. Untuk nilai XO dan YO ini atau koordinat pusat geser terhadap titik berat X
atau Y. Untuk siku ganda atau profil T itu bisa kita lihat dari profil baja. Nah, sedangkan yang terakhir untuk nilai H itu sendiri juga bisa kita dapatkan dari 1 dikurang dengan XO kuadrat ditambah dengan YO kuadrat dibagi dengan bar RO kuadrat yang sudah kita dapatkan angkanya terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih kita perlu mencari beberapa item dari rumus-rumus yang kita gunakan sebelumnya, terutama untuk nilai E, nilai J, nilai H, atau nilai bar RO ini. Nah, terus yang kita katakan sebagai nilai faktor kritis RY itu adalah dihitung sesuai dengan persamaan atau untuk tekuk lentur terhadap sumbu lemah searah Y dan dengan menggunakan harga lambda C yang dihitung dengan persamaan seperti ini, di mana FCR itu atau faktor kritis R itu didapat dari tegang leleh dibagi dengan omega Y. Nah, sedangkan untuk nilai lambda C kita dapatkan dari 1/Pi dikali dengan LKY per RY dikali dengan akar dari FY per E. Nah, FY per E ini adalah kuat tegang leleh dibagi dengan modulus elastisitas baja. Nah, untuk yang B, kita lihat untuk tekuk lentur torsi pada profil dengan 2 sumbu simetri. Nah, sekarang tegang kritis tekuk lentur torsi untuk profil dengan 2 sumbu simetri profil seperti WF itu diberikan oleh persamaan seperti berikut. Nah, FCLT ini adalah faktor kritis lentur torsi. Nah, didapatkan dari nilai G yang kita kali dengan nilai J lalu dibagi dengan nilai IP. Nah, G itu adalah modulus geser, sedangkan nilai J adalah konstanta torsi, dan untuk IP ini adalah momen inersia polar baik searah IX ditambah dengan IY. Hasilnya baru kita tambahkan dengan Pi kuadrat dikali dengan modulus elastisitas baja dikali dengan nilai CW. CW itu adalah konstanta torsi dari warping. Nah, nilai warpingnya itu bisa kita dapatkan dari sini, dimana B pangkat 3 dikali dengan T pangkat 3 dibagi dengan nilai 9. Nah, hasil dari ketiga perkalian ini baru kita bagi dengan panjang batang tekan kuadrat dikali dengan nilai momen inersia polar. Nah, atau berdasarkan persamaan 32 ini. Jadi, untuk persamaan 32 ini bisa kita gunakan. Terlebih dahulu kita hitung nilai J atau konstanta torsi dari sigma sepertiga B dikali dengan T pangkat 3. Lalu untuk melengkapi persamaan yang di atas, kita perlu terlebih dahulu menghitung jari-jari inersia atau kita kenal dengan R1 kuadrat agar jari-jari inersia yang menyebabkan terjadinya tekuk torsi itu bisa terhitung. Artinya nilai CW ditambah dengan 0,04 dikali dengan J dikali dengan LK kuadrat dibagi dengan nilai IP. Syaratnya adalah jika R1 kecil daripada RX atau RY, IX atau IY, maka keruntuhan profil akan ditentukan oleh tekuk lentur torsi. Nah, jadi pada gambar penampang yang mengalami torsi dan warping itu kurang lebih seperti ini. Kalau torsi, dia akan melintir, artinya posisi badan dan sayap itu akan terpelintir. Sedangkan warping yang melintir itu adalah posisi bagian sayapnya saja. Jadi kalau badan tetap tegak, tapi antara sayap dan badan itu terpelintir atau membengkok. Nah, kalau yang torsi, badan terpelintir dan sayap pun juga terpelintir. Nah, sekarang kita lanjut untuk kondisi konstanta torsi dan warping untuk beberapa bentuk penampang. Di sini ada T-section atau kita kenal dengan profil T. Nah, profil T ini untuk menghitung nilai J-nya itu sendiri bisa kita gunakan dari B dikali T pangkat 3 ditambah dengan D aksen dikali dengan W pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, untuk B-nya itu adalah lebar dari sayap atas, sedangkan untuk T-nya itu adalah ketebalan. Lalu untuk D aksen itu adalah jumlah tinggi badan yang sudah dikurangi sayap, sedangkan W-nya itu sendiri adalah tebal dari ukuran badan. Nah, lalu kita bagi dengan 3. Nah, untuk nilai CW-nya sendiri itu kita bisa dapatkan dari B pangkat 3 dikali dengan T pangkat 3 dibagi dengan 144 ditambah dengan D aksen pangkat 3 dikali dengan W pangkat 3 dibagi dengan 36 atau berdasarkan rumus Blech 1952 atau
Packard dan M tahun 1991. Nah, dimana kita ketahui D-aksen itu didapat dari ukuran panjang badan sampai kepala sayap. Nah, sedangkan untuk D-aksen itu kita dapatkan dari D dikurang dengan T/2. Artinya untuk D-aksen itu ukuran D ini kita kurangi dari setengah ukuran tebal sayap atas. Ada sebagai contoh untuk kondisi WT 180 dikali 67, artinya 180 ini untuk ukuran tinggi badan, sedangkan 67 adalah untuk sayapnya. Di sini bisa kita lihat D-nya itu sebesar 178 mm, sedangkan untuk B-nya itu adalah 369. Nah, tebalnya 18 mili untuk di badan, dan di sayap tebalnya adalah 19,2 mm. Nah, untuk D-aksennya itu lebih kurang hanya 169 mm, sedangkan nilai gesernya yaitu 796 dikali 10 pangkat min 3 mm pangkat 4. Sedangkan untuk ceweknya sendiri yaitu 2,22 dikali dengan 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Nah, begitu juga dengan kondisi di double simetri untuk baja WF. Nah, untuk baja WF dengan kondisi W, untuk menghitung nilai J nya itu sendiri kita bisa dapatkan dari 2 dikali B dikali T pangkat 3, lalu ditambah dengan D aksen dikali dengan W pangkat 3 dibagi dengan 3, atau berdasarkan Gelambos 1968. Nah, sedangkan untuk ceweknya itu didapat dari D aksen kuadrat dikali dengan B pangkat 3 dikali dengan T dibagi dengan 24. Nah, sebagai contoh seperti kalkulasi seperti yang ada di sini, untuk baja WF 610 dikali dengan 125. 610 ini adalah tinggi badan, 125 ini adalah lebar dari sayap. Jadi untuk menghitungnya kita uraikan terlebih dahulu nilai D aksen dan J-nya. Setelah didapat, baru bisa kita menghitung nilai CW berdasarkan persamaan di atas. Di sini didapat nilainya kurang lebih 3440 dikali dengan 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Nah, untuk kondisi di baja kanal atau CNP. Nah, di CNP ini cara menghitungnya juga sama. Sebagai contoh di sini untuk kondisi baja kanal 310 kali 31, 310 tinggi badan, 31 lebar sayap. Nah, di sini didapat nilai D-nya itu 305 dan B-nya itu 74 mm, tebal di badan 12, tebal di sayap 12,7 mm, sedangkan tebal di badan yaitu 7,2 mm. Nah, untuk aktual sayap, kemiringan sayap itu 1/6 dari posisi yang sudut kemiringan ini. Nah, untuk D aksennya itu adalah 292 mm dan B aksennya adalah lebih kurang 70,4 mm. Sedangkan untuk nilai J-nya itu 132 kali 10 pangkat 3 dan nilai alfanya itu ada di angka 0,359. Dan kalau dihitung berdasarkan rumus atau persamaan CW, maka dapat nilainya lebih kurang 29 dikali dengan 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Nah, untuk kondisi arah X itu lebih kurang 17,5, sedangkan untuk kondisi X0 nya 39,2 mm. Nah, ini untuk kondisi di plat siku. Nanti semuanya bisa tinggal mengikuti persamaan yang sudah ada di slide. Nah, sekarang kita lihat kondisi bagaimana cara kita mengevaluasi dari batang tekan tersusun. Dari kondisi mengevaluasi batang tekan dengan kondisi penampang profil tersusun. Pertanyaannya adalah, lakukanlah evaluasi terhadap batang tekan dari profil siku ganda 45 mili lebar sayap pertama, 45 mili lebar sayap tegak, ketebalan 5 dengan panjang batang atau L 2,5 meter. Sebagaimana kondisi ujung-ujungnya diikat dengan perletakan sendi-sendi atau memakai plat kopel dengan ukuran ketebalan TP 5 mm, sedangkan tinggi H 60 mm. Nah, tebal dari plat buhulnya atau plat kopel itu yang jaraknya antara kedua sayap lebih kurang delta sama dengan 7 mm dengan kondisi mutu baja 34. Nah, berdasarkan data tabel dari buku tabel baja,
momen inersia searah X dan momen inersia searah Y itu sama karena kita menggunakan profil siku sama kaki. Nilainya 78.300 mm/4. Nah, kondisi jari-jari girasinya atau nilai RY-nya itu lebih kurang 13,5 mm. Sedangkan untuk nilai I eta-nya 32.500, sedangkan untuk I eta-nya 8,7 mm. Luas penampang satu batang tunggalnya itu lebih kurang 430 mm kuadrat, sedangkan kondisi dengan dua profil batang tersusun maka 2 kali 430 maka didapat 860 mm kuadrat untuk penampang kotor. Sedangkan untuk nilai E-nya atau nilai dari jari-jari girasi itu lebih kurang 12,8 mm. Nah, sekarang kita lihat kondisi di gambar bahwasanya profil siku sama kaki ini kita hubungkan dengan sebuah plat kopel dengan tebal 5 mm dengan panjang plat ini lebih kurang 60 mm atau 6 cm. Dengan kondisi begini maka nilai dari E itu akan berubah secara tidak langsung berdasarkan nilai A ini, di mana 2 dikali dengan jari-jari girasi ditambah dengan delta. Nah, kalau kita tahu nilai jari girasinya itu 12,8, maka kalau kita kali 2 ditambah dengan jarak 7, maka lebih kurang nilai A-nya itu 32,6 mm. Nah, sedangkan untuk nilai Y0, di mana E dikurang dengan T/2 atau 12,8 dikurang dengan 5/2. Nah, 5 ini adalah ketebalan dari plat kopel, sedangkan 12,8 itu adalah jari-jari girasi yang satu batang tunggal. Maka nilainya didapat untuk Y0 itu adalah 10,3. Nah, itu yang searah dengan Y. Sedangkan untuk searah dengan X itu 0 karena dia langsung menempel terhadap sikunya, maka tidak ada nilai yang terhitung. Untuk kondisi tumpuan, karena kita menggunakan tumpuan sendi-sendi, maka faktor tumpuan itu kita gunakan nilainya 1 berdasarkan tabel yang ada di slide minggu lalu. Dan untuk panjang batang kita bisa menghitungnya berdasarkan faktor kelangsingan dikali dengan panjang batang, atau 1 dikali dengan 2500 ini didapat dari 2,5 meter, maka hasilnya sama 2500 mm. Sekarang kita lakukan analisis atau evaluasi untuk kondisi pemeriksaan tekuk lokal. Untuk kondisi di sayap atau flange, B per T atau sama dengan ukuran 45 mm dibagi dengan tebal 5 mm, maka didapat 9. Artinya nilai yang kita perbandingan antara sayap dengan ketebalannya itu nilainya 9. Di sini perlu kita lihat perbandingan bahwasanya untuk kondisi tekuk lokal itu perbandingannya adalah 200 dibagi dengan akar FY. Karena kita menggunakan baja 34, maka kuat tegang lelehnya itu lebih kurang sebesar 210. Jadi 200 dibagi dengan akar 210 maka didapat nilainya 13,8. Nah, di sini dijelaskan jika B per T kecil daripada 200 dibagi dengan akar FY, artinya adalah penampang kita kompak. Nah, andai kata kalau kita mengevaluasi sebuah penampang pada saat pemeriksaan tekuk lokal dia sudah tidak kompak, maka kita perlu melakukan penggantian ukuran dari profil yang kita gunakan, atau kita perlu memodifikasi jarak dari dua buah profil, atau kita bisa memodifikasi dari ketebalan dari plat kopel yang kita gunakan nanti. Nah, untuk kondisi yang kedua atau B, kita akan melihat pemeriksaan terhadap kekuatan nominal terfaktor searah sumbu X atau sumbu bahan. Nah, atau kita kenal dengan lambda X. Nah, lambda X kita dapatkan dari L dikali dengan LKX dibagi dengan RX. Panjang batang kita 2500, kita bagi dengan jari-jari girasi kita 13,5. Artinya hasilnya 185,2. Ini masih kecil dari 200 dan ini artinya masih memenuhi. 200 adalah syarat dari kekuatan nominal terfaktor untuk searah sumbu atau searah sumbu bahan. Nanti bisa dilihat slide sebelumnya. Sedangkan untuk kondisi lambda CX-nya itu 1/pi atau 1/341 dibagi dengan 3,14 dikali dengan nilai
lambda X kita 185,2 dikali dengan akar nilai tegangan leleh dibagi dengan modulus elastisitas baja. Nah, di sini didapatkan nilainya 1,91. Maka nilai ini perlu kita lakukan atau menyesuaikan terhadap syarat dari penghitungan kekuatan nominal terfaktor, di mana lambda CX yang kita miliki itu adalah nilainya 1,91 atau setara dengan 0,25 kecil daripada, di mana yang kita gunakan untuk meganya itu adalah lambda C besar daripada 1,2. Nah, artinya kita menggunakan nanti nilai omeganya itu 1,25 dikali dengan lambda C kuadrat. Nah, karena kita memiliki lambda CX 1,91, jadi 1,25 dikali dengan 1,91 kuadrat, maka didapat untuk omega X nya itu sebesar 4,56. Lalu tinggal kita inputkan nilai dari omega X ini ke dalam rumus kekuatan nominal terfaktor. Nah, luas penampang kita lebih kurang 2 dikali 430 mm kuadrat dikali dengan 210 MPa untuk tegang leleh, dan omega X kita itu 4,56. Maka didapat hasilnya lebih kurang 39,6 kN. Nah, jadi untuk menghitung kekuatan nominal terfaktor itu perlu kita kalikan dengan nilai reduksi. Nah, nilai reduksi tadi sudah kita bahas nilainya 0,85, maka 0,85 kita kali dengan 39,6 kN, maka didapat hasilnya lebih kurang 33.664 Newton atau setara dengan 33,7 kN atau setara dengan 3,37 ton. Ini yang searah sumbu X. Sedangkan untuk arah sumbu Y, kalau kita hitung berdasarkan persamaan yang di atas, maka didapat untuk sumbu Y itu nilainya di sini lebih kurang 73,8 kN atau 7,38 ton. Nah, cara penggunaan rumusnya tinggal mengikuti langkah-langkah yang sudah diuraikan di teori di awal. Kalau untuk sumbu Y, tinjauan kita maka perlu kita lakukan adalah momen inersia terhadap Y total. Nah, di sini bisa kita lihat 2 dikali dengan momen inersia arah Y ditambah dengan luas penampang dikali dengan setengah A kuadrat. Nah, kalau kita inputkan nilai yang kita punya, nilai Y kita adalah 78.300. Maka 2 dikali dengan 78.300 ditambah dengan luas penampang kotor dikali dengan setengah A. A kita adalah 32,6 kuadrat. Maka didapat hasilnya lebih kurang 385.093,4 mm pangkat 4. Nah, lalu untuk menghitung nilai RY, maka kita perlu memasukkan nilai momen inersia terhadap Y total. Nah, nilai yang sudah kita hitung barusan tinggal kita masukkan akar dari 385.093,4 dibagi dengan luas penampang kotor. Ini luas penampang kotor untuk 2 buah profil batang atau 2 profil yang kita jadikan satu buhul pada plat kopel, maka di sini dapat nilai RY-nya lebih kurang 21,16 mm. Lalu baru kita masuk kepada lambda Y atau kelansingan terhadap Y. Nah, LKY dibagi dengan RY. Nah, untuk LKY ini adalah panjang batang tekan yang kita gunakan, atau nilai K dikali dengan nilai L. Maka di sini karena tumpuannya sendi-sendi maka nilainya tetap sama karena dikali 1. Di sini dalam 1 mm dibagi dengan nilai RY yang barusan kita hitung 21,16, maka didapat untuk lambda Y itu 118,1 atau masih kecil daripada 200, dan ini memenuhi. 200 ini adalah batas dari kelangsingan. Nah, sekarang kita masukkan posisi ke kombinasi atau lambda Y. Lambda Y ini bisa kita dapatkan dari akar dari lambda Y kuadrat ditambah dengan M/2 dikali dengan lambda 1 kuadrat. Karena kita menggunakan 2 buah profil, maka M-nya ini sama dengan 2. Kalau 3 profil berarti M-nya sama dengan 3. Nah, untuk yang lambda 1 ini bisa kita dapatkan dari nilai dari LKY atau panjang batang tekan dibagi dengan jumlah jarak dari profil yang kiri dan kanan, lalu dibagi dengan jari-jari minimum. Nah, syaratnya adalah harus kecil daripada 50. Sekarang kita lihat untuk L1 kita itu
kalau kita memiliki nilai LKY-nya itu 2500 dibagi dengan nilai N. Nah, nilai N itu adalah jarak dari profil kita 7 mm. Oke. Jadi untuk menghitung nilai LI ini kita masukkan tadi panjang batang tekan. Batang tekan kita panjangnya 2500, kita bagi dengan nilai delta atau nilai N. Delta kita nilainya adalah 7. Maka kalau 2500 dibagi 7, maka didapat nilainya 357,1 untuk nilai LI. Nah, 357,1 baru kita bagi dengan Rmin. Rmin kita 8,7, maka didapat nilai lambda 1 kita itu lebih kurang 41,1 atau kecil dari 50. Nah, ini adalah tabel dari mencari jumlah medan dengan trial and error. Artinya kalau kita nanti menggunakan profil yang selalu diganti-ganti atau dimodifikasi, kita tinggal bikin persamaan yang memudahkan kita mengecek berapa nilai dari kelangsingan yang kita gunakan dari masing-masing profil. Nah, berdasarkan dari tabel ini, karena dengan panjang batang 2500 dengan Rmin 8,7 dan nilai dari L1-nya 357, maka di sini nilainya adalah masih oke atau masih memenuhi. Nah, karena nilai yang sudah kita cari ini sudah kita dapatkan, maka tinggal kita masukkan ke rumus lambda Y ini. Nah, untuk nilai dari lambda Y kuadrat, kita masukkan nilai lambdanya 118,1 kuadrat ditambah dengan M per 2, M kita 2, lalu kita kali dengan lambda 1. Ini lambda 1 41,1, maka hasilnya didapat sebesar 125,0. Dan ini masih memenuhi syarat dari kelangsingan. Lalu untuk arah lambda CIY itu dari 1 per pi atau 1 per 3,14 dikali dengan 1,25 atau dari nilai lambda IY tadi. Lalu kita kali dengan akar tegang leleh dibagi dengan modulus elastisitas baja. Nah, di sini nilainya 1,29 atau besar dari 1,2. Maka kita gunakan nilai omega yang ketiga tadi atau 1,25 dikali dengan lambda C kuadrat. Nah, 1,25 kita kalikan dengan 1,29 dari nilai lambda CIY, kita kuadratkan, maka didapat hasilnya adalah 2,08. Nilai ini nanti kita masukkan ke dalam rumus NN atau kekuatan penampang nominal. AG dikali dengan faktor kritis R atau AG dikali dengan tegang leleh dibagi dengan omega IY atau setara dengan 860 mm kuadrat dikali dengan 210 MPa dibagi dengan 2,08. Di sini didapatkan hasilnya lebih kurang 86.826,9 Newton. Nah, lalu kita kalikan dengan nilai reduksi 0,85, maka didapat nilainya lebih kurang 73.802,9 Newton atau setara dengan 7,38 ton. Nah, di sini kita melihat kondisi terhadap lento torsinya atau tegang kritis tekuk lento torsi, di mana rumus yang kita gunakan itu adalah FCLT. Nah, rumus FCLT ini perlu kita cari terlebih dahulu adalah nilai G. Nah, G itu adalah kekuatan kondisi gesernya yang kita dapatkan dari modulus elastisitas baja 200.000 MPa ini kita bagi dengan 2 dikali 1 dikali dengan 0,3. 0,3 ini adalah angka Poisson dari baja yang kita gunakan. Nah, nilai G yang kita dapatkan itu nilainya 76.923 MPa, di mana kita tahu D aksen dari profil yang kita gunakan itu adalah D dikurang T per 2 atau ukuran sayap 45 mili dikurang dengan tebal dari sayapnya, maka di sini dapat nilainya 42,5. Nah, karena kita menggunakan profil yang ukuran yang sama, maka nilainya juga sama antara batang tegak dengan batang bawahnya. Terus untuk nilai J, nah untuk nilai konstantanya ini, di sini kita akan mengalikannya dengan nilai 2 dikali dengan D aksen ditambah dengan B aksen dikali dengan ketebalan pangkat 3, lalu kita bagi 3, maka di sini dapat nilai J-nya lebih kurang 7083,33 mm pangkat 4. Untuk bar RO kuadratnya kita dapatkan dari momen inersia arah X dan momen inersia arah Y kita bagi dengan luas penampang kotor.
Lalu kita masukkan nilai XO kuadratnya dan ditambah dengan YO kuadratnya. Nah, di sini bisa kita inputkan, maka didapat nilainya lebih kurang 288,18 mm kuadrat. Lalu baru kita hitung nilai H yang ada di sini. Nah, ini tinggal kita inputkan nilai yang sudah kita miliki dari tabel baja. Sedangkan nilai RO sudah kita dapatkan 288, tinggal kita masukkan di sini didapat nilainya 0,63. Lalu baru bisa kita menghitung nilai dari faktor kritis RZ. Nah, nilai G sudah ada, J sudah ada, sedangkan bar RO pun juga sudah ada. Di sini didapatkan untuk faktor kritis RZ itu sebesar 2198,5 MPa. Nah, lalu kita kalikan dengan untuk arah Y, kalau ini adalah RZ, sedangkan yang di bawahnya itu adalah yang RY, itu didapat dari tegang leleh dibagi dengan nilai omega Y. Nah, omega Y yang kita punya ini nilainya adalah 2,08. Nah, lalu didapat hasilnya 100,96 MPa. Sekarang kita tinggal memasukkan kepada rumus faktor kritis lentur torsi. Nah, nilai yang kita kumpulkan sudah ada semuanya, kita tinggal menghitung berdasarkan rumus FCLT ini. Nah, di sini didapat nilainya lebih kurang 99,23 MPa. Lalu kita kali dengan nilai penampang nominal lentur torsinya atau AG dikali dengan faktor kritis lentur torsi, maka didapat hasilnya lebih kurang 85,3 kN. Lalu kita hasil ini kita kalikan dengan nilai reduksi 0,85, maka didapat hasilnya lebih kurang 7,2 ton. Jadi tadi di teori sudah dijelaskan nilai yang kita pilih adalah nilai terkecil di antara nilai arah sumbu X dan arah sumbu Y. Di antara yang terkecilnya itu yang kita gunakan. Jadi kesimpulannya di sini yang menentukan adalah tinjauan terhadap tekuk ke arah sumbu X karena nilai nominal terfaktornya itu kecil daripada 33,7 kN atau 3,37 ton. Kalau yang di Y-nya kan kita dapat 7,2, yang kita pilih itu adalah yang terkecil, itu yang paling kritis. Sekarang kita lihat kondisi pemeriksaan terhadap kestabilan profil tersusun. Nah, untuk pemeriksaan kestabilan profil tersusun itu, maka harga-harga yang perlu kita ketahui adalah lambda X dan lambda Y yang harus memenuhi syarat, di mana lambda X itu besar sama dari 1,2 dikali dengan lambda 1. Nah, artinya nilai yang kita dapatkan tadi 185,2 untuk lambda X besar dari 1,2 dikali dengan nilai lambda 1 yang kita miliki tadi atau 41,1. Artinya batang yang kita gunakan itu memenuhi atau stabil ke arah sumbu X. Begitu juga dengan ke arah sumbu kombinasi atau lambda IY, nilai yang kita dapatkan itu 125, artinya besar sama dari 1,2 dikali lambda 1. Nah, lambda 1 dikali dengan 1,2 atau 41,1 dikali dengan 1,2 maka dapat 49,3 yang artinya juga masih stabil ke arah sumbu Y. Nah, di sini artinya lambda 1 kita itu kecil daripada 50 yang artinya memenuhi. Arti kestabilan profil tersusun kita itu terpenuhi. Nah, untuk yang di D kita akan memeriksa terhadap ukuran plat kopel yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan plat kopel tebal 5 mm, panjangnya adalah 60 mm. Sekarang kita cek, kita bisa mengeceknya kelangsingan terhadap sumbu bebas bahan atau lambda I ini yang berlaku apabila IP dibagi A besar sama dari 10 dikali I1 dibagi dengan L1. Nah, sekarang kita lihat IP itu kita dapatkan dari 1/12 dikali T dikali H pangkat 3. Nah, dengan tebal plat kopel kita 5, tingginya atau hanya 60 mm. Nah, untuk yang IP yang kita miliki tadi kita tinggal inputkan nilainya. Di sini didapat nilainya lebih kurang 90.000 mm pangkat 4. Sedangkan untuk I1 atau I min atau I eta itu nilainya 32.500 mm pangkat 4
atau momen inersia minimum batang tunggal. Ini dapatnya dari tabel atau tabel baja. Sedangkan nilai L1 yang kita hitung di awal itu nilainya 357,1. Nah, 357,1 ini kalau misalkan lupa, ini didapatkan dari 2500 panjang batang tekan kita bagi dengan jarak sumbu profil yang di kiri dengan di kanan, jaraknya tadi kan 7 mili, maka di sini didapat nilainya 357,1. Sedangkan nilai A nya ini kita dapatkan dari 2 dikali nilai E. Di sini nilainya 32,6. Maka kalau kita masukkan ke dalam batas kelangsingan terhadap sumbu bebas bahan A lambda Y ini, maka 90.000 dibagi dengan 32,6 atau IP dibagi dengan nilai A besar sama dari 10 dikali I1 dibagi dengan L1. Nah, ini nilai I1 dan ini nilai L1. Maka kita dapatkan nilainya 2760,7 besar dari 910,1. Artinya plat kopel ukuran 60 kali 5 mm ini telah memenuhi syarat. Nah, demikian cara kita mengevaluasi penampang profil tersusun. Sebagai contoh tadi adalah profilnya siku sama kaki dengan ukuran profil 45 kali 45 dengan ketebalan 5. Kita menggunakan plat kopel ukuran tebal 5 dengan panjang 60 mm. Nah, berikut adalah contoh soal dalam kondisi perencanaan bahwasanya untuk batang tekan dari rangka atap yang menggunakan profil siku ganda dengan panjang batang lebih kurang 3 meter. Nah, di mana ujung-ujungnya itu dianggap sendi atau tumpuannya dianggap sendi yang memikul beban terdiri dari beban mati lebih kurang 3 ton, sedangkan beban hidupnya lebih kurang sebesar 1,5 ton dan beban anginnya itu 1 ton. Profil siku ini menggunakan profil siku ganda yang memakai plat kopel dengan tebal 5 mili. Lalu tebal plat buhul ini berjarak sekitar 10 mm. Mutu baja yang digunakan adalah baja 34. Maka diminta mahasiswa rencanakan dimensi dari profil dan lakukan pemeriksaan terhadap kinerja batang tekan tersebut. Nah, sekarang silakan dilakukan mengerjakan contoh soal perencanaan ini berdasarkan materi yang sudah dijelaskan dari slide pertama tadi. Untuk pertemuan kita yang ke-6 saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.